Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mbak Ina, saya sendiri Sylvia dan Mbak Laili akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah karakter bangsa. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Inas. Ya, ini topik yang kita akan diskusikan hari ini. Untuk bagian pertama akan disampaikan oleh Mbak Inas. Kepada Mbak Inas dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Uh, ya, di sini adalah yang pertama identifikasi masalah-masalah karakter bangsa Indonesia. Oke, Pak. Disini Pak, mau apa? Ya, secara nasional, permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan tanpa semakin hari semakin berat. Salah satunya adalah kasus kriminal. Tawuran yang terjadi di berbagai tempat disertai dengan tindak penganiayaan terhadap lawan telah mengarah pada tindakan yang semakin anarkis. Terdapat kecenderungan yang memprihatinkan di kalangan generasi muda. Maraknya perkelahian antar siswa, tumbuhnya kebiasaan merokok dan minum-minum kekerasan, dan minum-minuman keras, ugal-ugalan di jalan, penggunaan narkoba, serta tindak kriminal lainnya. Berikut saya tampilkan data berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu data proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada kepolisian. Dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Proporsi korban kejahatan kekerasan yang melaporkan kepada polisi ini cukup fluktuatif dan mencapai titik tertingginya pada tahun 2020 yaitu 52,43%. Namun pada tahun 2021 nilai ini turun menjadi 46,71%. Penurunan ini bisa disebabkan juga oleh beberapa hal, seperti penurunan dari kesadaran atau kepercayaan masyarakat untuk melapor maupun untuk melapor kepada pihak berwenang. Ya. Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Adapun kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Dalam konteks ini, cangkupan kejahatan kekerasan yang dimaksud meliputi penganiayaan, pencurian, dan kekerasan dan pelecehan seksual. Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain, baik menimbulkan penyakit berupa luka, cacat, atau sakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, termasuk luka berat maupun tidak. Pemukulan, penampakan, pengeroyokan termasuk kategori penganiayaan. Nah, ini adalah kasus yang kami angkat di sini, yaitu penganiayaan terhadap pengguna motor hingga korban kejang di pinggir jalan. Jadi kejadiannya yaitu di Kota Cimahi, Jawa Barat, salah seorang pengendara menjadi korban penganiayaan akibat perselisihan dan mengalami kejang-kejang. Dalam keterangan video yang diunggah pada tanggal 19 April 2022 pukul 13.20 di depan kantor BPJS Sangkuriang Kota Cimahi. Perselisihan ini bermula karena korban tidak sengaja menyerempet atau menyenggol motor pengendara atau pelaku.
Terduga pelaku merasa kesal dan langsung menghantam korban hingga kejang-kejang. Padahal korban telah meminta maaf sambil menangis. Namun pengendara motor tersebut terlihat masih kesal sebab terkesan menolak permintaan maaf korban. Tidak lama berselang, video tersebut menunjukkan korban sudah terkapar di pinggir badan jalan sambil mengalami kejang. Pengendara motor tersebut atau pelaku sempat menjambak rambut korban dan memintanya untuk berdiri. Namun korban yang masih mengalami kejang dan tidak sadarkan diri. Namun dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi setempat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya, yakni pada hari Kamis tanggal 20 April 2023. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya telah memukul korban lantaran bersenggolan motor. Meski korban sempat meminta maaf, pelaku masih emosi sehingga dilakukan penganiayaan. Saat ini kasusnya masih diperdalam oleh pihak kepolisian. Keterkaitan kasus ini dengan hakikat manusia. Yang pertama, jika kita ingat lagi materi sebelumnya, yaitu pada hakikatnya manusia adalah makhluk monodualis, yang berarti manusia yang nampaknya satu sebenarnya terdiri atas dua unsur. Adapun unsur tersebut adalah unsur jiwa dan unsur raga, dan kedua unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan sifat hakikat manusia adalah ciri karakter yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Manusia mempunyai hati yang halus dan dua kekuatannya yaitu pengetahuan dan kemauan. Wujud sifat hakikat manusia ada 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, conscience of man. Yang keempat, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, serta kemampuan menghayati kebahagiaan. Dalam video yang beredar tersebut dan paparan singkat pelaku yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dapat dilihat bahwa korban telah menunjukkan sifat hakikinya, yakni kata hati, moral, dan tanggung jawab. Korban bersedia untuk meminta maaf atas perbuatannya yang tidak sengaja menyerempet motor pelaku, dan kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Selain itu, korban juga menunjukkan penyesalan yang mendalam sehingga mengakui kesalahannya, sehingga membesar hati untuk mengakui kesalahannya dan meminta permohonan maaf kepada pelaku hingga sampai menangis itu. Di sisi lain, pelaku juga belum dapat menunjukkan sifat hakikinya, yakni kata hati, moral, dan tanggung jawab. Pelaku belum mampu membuat keputusan tentang yang baik dan benar dan yang buruk atau yang salah bagi manusia sebagai manusia dengan memilih untuk melakukan perbuatan yang buruk, yaitu melakukan penganiayaan. Pelaku mengikuti egonya untuk memukul korban yang telah menunjukkan penyesalan dan meminta maaf. Pelaku juga tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan dan meninggalkan korban yang telah terkapar di pinggir jalan. Selain pelaku dan korban, yang perlu kita amati di sini juga perekam video atau warga sekitar yang lewat di jalan Sangkuriang tersebut karena kurangnya empati dan simpati. Empati adalah kondisi emosi di mana seseorang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Meskipun empati merupakan respon yang bersifat emosi, namun juga melibatkan keterampilan kognitif seperti kemampuan untuk mengenali kondisi emosi orang lain, sehingga orang-orang yang lewat tadi, pengendara yang lain itu belum memiliki empati dan simpati ini.
Sedangkan jika kita tinjau dari pelanggaran nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sila pertama, ditinjau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kasus ini melanggar hukum Tuhan karena bagaimanapun juga telah menyakiti sesama makhluk Tuhan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Salah satu butir Pancasila, sila pertama, adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda, serta membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Agama apapun tidak akan mengajarkan untuk menyakiti sesama karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan jika ditinjau dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, kasus ini juga melanggar sila kedua. Di era saat ini, warga Indonesia sudah banyak yang melanggar hukum kedua. Warga Indonesia pada masa saat ini tidak terbiasa untuk tidak memanusiakan manusia. Beberapa butir Pancasila pada sila kedua itu antara lain mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Lalu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. Serta mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, pelaku juga melanggar butir-butir Pancasila, yakni tidak memelihara ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lihat bahwa pelaku uh, tidak tidak menunjukkan belas kasih kepada korban seperti itu. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menyatakan bahwa setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tidak diperlukan kekerasan atau main hakim sendiri dalam memutuskan atau menyelesaikan persoalan. Jika ditinjau dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung butir mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kemaluan serta mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelaku di sini telah melanggar 5 sila pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya mengenai penyebab masalah karakter bangsa Indonesia akan dipaparkan oleh Mbak Sylvia. Mbak Sylvia, kami persilahkan. Maaf, untuk Mbak Leli ya, bukan saya. Baik, Pada Mbak Leli dipersilahkan. baik, terima kasih Mbak Ina atas penjelasannya serta Mbak Sylvia. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penyebab masalah-masalah karakter bangsa Indonesia. Nah, next Mbak. Penyebab kasus. Nah, dari kasus tersebut, dari kasus yang telah dijelaskan oleh Mbak Ines, terjadinya kasus pengendara motor yang dihajar hingga kejang merupakan salah satu dari berbagai kasus yang terjadi akibat penyimpangan karakter. Nah, kasus tersebut disebabkan karena korban awalnya menyenggol seorang pengendara motor yang lainnya. Nah, karena merasa tersinggung sehingga pengendara motor tersebut itu menghajar korban hingga kejang. Nah, meskipun korban sudah meminta maaf, tetapi tidak diterima pengendara motor tersebut.
Nah, rasa tersinggung menjadi penyebab utama atas kasus tersebut. Penyebab seseorang mudah tersinggung dapat disebabkan oleh kepribadian yang sangat sensitif yang mereka miliki. Sangat sensitif di sini dapat didefinisikan sebagai respon fisik, mental, dan emosional akut terhadap rangsangan internal atau eksternal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun, baik bekerja, sekolah, bermain, ataupun dalam rumah tangga misalnya, kita selalu memperlihatkan kepribadian dan emosi dari individu yang hidup dalam masyarakat. Ada yang berkepribadian baik, ada yang berkepribadian menarik, atau sebaliknya, juga ada yang berkepribadian sabar, dan juga begitu pula sebaliknya. Begitu pula halnya dengan emosi yang sering diidentikan dengan emosi marah. Nah, emosi merupakan bagian terpenting dari manusia serta merupakan aspek perkembangan yang terdapat pada setiap manusia. Karena emosi, individu mampu untuk merasakan keadaan dirinya dan mengekspresikan perasaannya secara tepat dan positif. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Oleh karena emosi merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata, maka sebenarnya tidak ada emosi baik atau emosi buruk. Emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia, bersama dengan dua aspek lainnya, yaitu kognitif dan psikomotorik. Emosi atau yang sering disebut dengan aspek afektif merupakan sikap penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia. Nah, kasus tersebut erat kaitannya dengan karakter, di mana karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter itu berasal dari bahasa Latin atau karakter yang berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Karakter yaitu menandai bagaimana cara memfokuskan, bagaimana cara mengaplikasikan nilai kebaikan. Oleh karena itu, seseorang yang berperilaku tidak amanah, kejam, atau rakus dikatakan menjadi orang yang berkarakter buruk. Sementara orang yang berperilaku jujur, senang menolong, dikatakan menjadi orang yang berkarakter mulia. Jadi, istilah karakter itu erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Next, Mbak. Nah, berkaitan dengan masalah tersebut, pendidikan karakter. Sekarang ini mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah dan di lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Nah, pendidikan karakter ini mutlak perlu untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Nah, pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu itu hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Nah, dalam implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK yang dilaksanakan di sekolah, masih belum mencapai target yang diinginkan. Mbak Ina, slide selanjutnya. Nah, implementasi pendidikan karakter itu belum mencapai target. Hasil ini itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh FAIS tahun 2020 tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah masih belum mencapai tujuan. Hal ini karena dalam tatanan pelaksanaannya, para stakeholder ini belum memahami teori dan konsep yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diinginkan. Hal yang menjadi persoalan terkait tidak maksimalnya pendidikan karakter adalah kurang kompaknya pelaksanaan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu masih terfokus dalam pendidikan formal atau lingkup sekolah saja. Jika mengacu pada grand design yang dibuat oleh Kemendiknas atau yang sekarang itu Kemendikbud,
eh, diilustrasikan dalam gambar di slide berikut ini ya. Nah, grand design yang telah dirumuskan ini yang telah dirumuskan oleh Kemendiknas ini terkait pendidikan harus terintegrasi dengan 3 lingkup, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang dinamakan dengan Tripusat Pendidikan. Nah, sudah barang tentu ketiga lingkup tersebut memiliki peran besar terhadap proses pembentukan karakter siswa atau individu. Tripusat pendidikan merupakan fondasi yang harus dibangun antar elemen agar saling menguatkan. Hubungan ketiganya dari tripusat pendidikan ini ibarat mata rantai yang saling menguatkan atau mempengaruhi. Apabila ada salah satu elemen mengalami penurunan, maka akan memberi dampak yang lainnya. Jadi kita ketahui dari di sini yang mempengaruhi itu ada nilai-nilai luhur yang berasal dari agama, Pancasila, kemudian teori pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dari nilai-nilai luhur tersebut akan menghasilkan karakter. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, di sini ada faktor penghambat pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter tadi kan merupakan fondasi yang penting bagi keberlangsungan peradaban sebuah bangsa, karena kualitas karakter menentukan eksistensi sebuah bangsa. Namun saat ini itu pendidikan karakter telah memasuki era dan tantangan baru. Selain adanya efek domino dari kemajuan zaman dan teknologi, pendidikan karakter juga menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan dan pembentukan karakter siswa. Nah, diilustrasikan faktor penghambat itu seperti gambar di slide. Jadi dipengaruhi oleh peran orang tua, peran sekolah, peran masyarakat, peran media, dan kondisi terkini. Misalkan dari peran orang tua, yaitu dipengaruhi oleh pola asuhnya, kondisi ekonomi, dan gizi terabaikan. Kalau misalkan dari peran sekolah, itu guru yang terlalu galak, guru yang acuh, dan sering diperbaiki. Begitu juga dengan peran masyarakat, yaitu ada faktor teman sebaya, budaya dan kebiasaan, kekerasan di masyarakat. Kalau misalkan di peran media itu public figure, tayangan kekerasan, modeling, dan bad issue. Dan yang terakhir adalah kondisi terkini adanya kebiasaan baru saat kondisi pandemi. Nah, dari beberapa peran ini akan menghasilkan entry behavior atau yang merupakan proses penanaman perilaku yang dicontohkan oleh individu hasil dari melihat, mendengar, dan merasakan. Akan tetapi, entry behavior ini sangat bergantung pada stimulus yang diberikan oleh keluarga, peran. Apabila entry behavior yang masuk adalah hal-hal positif, maka akan menghasilkan nilai yang baik. Begitu pula sebaliknya. Terkadang anak atau individu itu secara tidak sadar mengambil standar atau nilai dari orang, kelompok atau masyarakat lain dan menggabungkan mereka ke dalam sistem nilai sendiri. Kondisi ini didasari karena anak merupakan individu yang cukup peka untuk meniru dan merespon terhadap stimulus dari luar. Pendidikan nilai dan karakter dari berbagai elemen akan berpengaruh terhadap kehidupan anak atau individu pada masa yang akan datang. Dengan demikian, apabila entry behavior-nya yang mengintervensi keseharian siswa adalah hal-hal yang negatif, kemudian terjadi pengulangan demi pengulangan, maka menjadi habituasi. Maka secara kontinu akan menjadi bad karakter bagi anak atau individu tersebut. Jika nilai-nilai negatif sudah menguasai karakter siswa, maka akan semakin sulit karakter tersebut diubah. Ibarat pepatah yang mengatakan itu mengubah karakter seseorang ketika sudah dewasa itu ibarat menulis di atas air. Jadi sama saja, tidak ada bekasnya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter itu perlu dilakukan sedini mungkin. Seperti itu. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sylvie. Terima kasih. Terima kasih Mbak Leli. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai penyelesaian masalah karakter bangsa kaitannya dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.
Kasus runtuhnya moral seperti kasus pengendara motor yang dihajar hingga kejang, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Mbak Inas dan juga Mbak Leli barusan, menyiratkan sebuah tanda tanya besar bagi kita mengenai apa yang terjadi dengan bangsa ini. Ada apa dengan nilai yang dianut bangsa? Kemana karakter bangsa yang seharusnya menjadi peletak dasar setiap individu dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Bila dibandingkan dengan negara lain, dapat dilihat bahwa salah satu negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dunia yaitu Jepang. Jepang bangkit pasca kehancuran Perang Dunia II. Pembangunan awal dilakukan melalui pembangunan karakter dengan menanamkan jiwa yang tidak pantang menyerah dan menjadikan pendidikan sebagai langkah awal dalam pembangunan bangsa yang saat itu sedang terpuruk. Hal ini dikarenakan sejak awal bangsa Jepang telah menyadari pentingnya identitas nasional yang kuat untuk menopang keberhasilan di bidang-bidang pembangunan lain. Sebenarnya di Indonesia sudah demikian. Sejak dahulu bangsa Indonesia telah membangkitkan kesadaran pentingnya penanaman nilai moral dan pembangunan karakter. Dalam sejarah masa lalu kita mengenal berdirinya Budi Utomo, peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian sampai pada proklamasi kemerdekaan RI yang mencerminkan pembangunan karakter turut memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa. Namun, persoalan karakter dewasa ini semakin terpuruk yang berimbas pada krisis moral yang dihadapi bangsa. Hal ini dikarenakan disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila. Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan bangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, serta melemahnya kemandirian bangsa. Next, Mbak. Next, Mbak. Nah, selanjutnya ini kita masuk kepada bagian pendidikan karakter. Karena itu ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan krisis moral. Salah satunya melalui pembangunan karakter bangsa yang direalisasikan dalam bidang pendidikan melalui pendidikan karakter. Pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam kebijakan ini. Pendidikan merupakan domain yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal dalam membangun peradaban tinggi dan unggul. Karena karakter bangsa yang kuat merupakan produk dari pendidikan yang bagus dan mengembangkan karakter. Nah, di sini ada beberapa gerakan pembangunan karakter bangsa yang mengacu pada 5 nilai karakter bangsa. 5 hal tersebut adalah yang pertama yaitu manusia Indonesia yang bermoral, berakhlak dan berperilaku baik. Yang kedua adalah mencapai masyarakat yang cerdas dan rasional. Kemudian manusia Indonesia ke depan menjadi manusia yang inovatif dan terus mengejar kemajuan. Selanjutnya, memperkuat semangat harus bisa yang terus mencari solusi dalam setiap kesulitan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah manusia Indonesia haruslah menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya. Lalu, terdapat pula 5 nilai karakter utama yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK atau penguatan pendidikan karakter yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Leli. Baru saja, yaitu ada religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Pada nilai karakter religius ini, nilai ini mencerminkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang kita sudah ketahui. Kemudian adalah nilai karakter nasionalis. Nilai ini merupakan cara berpikir, bersikap, dan memberikan perbuatan yang baik terhadap bangsa. Kemudian, nilai karakter integritas, nilai yang menunjukkan perilaku seseorang individu yang dapat dipercaya dalam hal apapun. Selanjutnya ada nilai karakter mandiri, nilai yang ditunjukkan dari sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain. Kemudian ada gotong royong, nilai karakter gotong royong itu merupakan nilai yang mencerminkan tindakan kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama. Next. Nah, di sini ada hukum yang berlaku atau landasan. Pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.
Nah, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Bab 2 Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang mana pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada Pasal 1 USIS Diknas tahun 2003 menyatakan di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Berangkat dari undang-undang ini dapat kita temukan bahwa garis besar dari tujuan pendidikan nasional adalah selain mencerdaskan peserta, juga terciptanya karakter peserta yang beriman, mandiri, dan berakhlak mulia. Next, Mbak. Next, Mbak Ines. Selanjutnya ada 18 nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri warga Indonesia dalam upaya membangun dan menguatkan karakter bangsa. Yang pertama adalah religius. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah menerapkan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing dengan taat, tidak mengganggu pelaksana ibadah agama lain, serta saling menghargai dan tidak memandang rendah agama lain. Selanjutnya jujur. Jujur ini akan membuat diri kita sebagai seseorang dapat dipercaya dalam hal apapun. Kemudian ada toleransi. Toleransi di sini contohnya adalah dalam berperilaku sehari-hari. Tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan, membiarkan pemeluk agama lain beribadah dengan tenang dan aman. Yang keempat ada disiplin. Sifat disiplin masyarakat dapat menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras. Sifat kerja keras dapat ditunjukkan dengan selalu serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam ada kreatif. Kita harusnya bisa berpikir outside of the box sehingga kita mampu menghasilkan karya yang inovatif dan berguna bagi banyak orang. Kemudian ada mandiri, ini yang tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian demokratis, masyarakat Indonesia haruslah memiliki kepribadian yang demokratis, mengetahui hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang ke-9 ada rasa ingin tahu. Kita akan tumbuh sebagai individu yang selalu ingin mengetahui lebih mendalam tentang segala sesuatu. Next. Next, Mbak. Selanjutnya yang ke-10 yaitu tentang semangat kebangsaan. Contohnya adalah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengharumkan nama baik bangsa dengan menciptakan prestasi serta tidak menjelek-jelekan nama baik bangsa kepada warga negara sendiri maupun negara lain. Kemudian cinta tanah air, seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari serta selalu mentaati peraturan yang ada. Selanjutnya menghargai prestasi. Contoh sederhananya yang bisa dilakukan adalah dengan memberi pujian kepada orang lain atas kemenangan atau prestasi yang telah diraih. 13. Bersahabat atau komunikatif. Contohnya adalah dengan senantiasa bersifat ramah dan sopan kepada orang tua, teman, dan tetangga. 14. Cinta damai. Contohnya adalah menebarkan virus kebaikan kepada orang lain dan tidak membuat ujaran kebencian. Seperti pada kasus yang telah dibahas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Seharusnya seperti itu. Kemudian yang ke-15 adalah gemar membaca. Sifat gemar membaca ini harus didukung dengan kemampuan untuk mengetahui informasi, mana yang baik dibaca dan yang tidak. Selanjutnya adalah peduli lingkungan. Contoh sehari-hari yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak merusak fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, dan selalu membersihkan lingkungan sekitar. Yang ke-17 adalah peduli sosial. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan tindakan selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang terakhir adalah tanggung jawab.
Contohnya adalah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, serta tidak lari dari kewajiban. Seperti contoh kasus yang sudah dibahas juga tadi, korban telah mengakui kesalahannya dengan minta maaf, tetapi pelaku masih menghajarnya hingga kejam. Jadi sebenarnya korban sudah melakukan tanggung jawabnya dengan minta maaf. Next, Mbak. Di sini kita masuk kepada tujuan pendidikan karakter. Ada 5 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah mendorong kebiasaan perilaku yang terpuji, sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan sosial, dan religiusitas agama. Yang kedua adalah menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai penerus bangsa. Yang ketiga, memupuk ketegaran dan kepekaan mental terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun sosial. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, agar siswa memahami dan menghayati nilai-nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia. Next, Mbak. Nah, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Ini adalah literatur yang kami gunakan. Untuk kurang lebih kami mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan.